Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini atas izin Allah kita dapat berkumpul dalam acara kajian rutin Laboratorium Terpadu Universitas Islam Indonesia dalam keadaan sehat. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan beberapa hadis terkait keutamaan ilmu dan orang yang menuntut ilmu yang saya kutip dari buku Muntahasab Ahadis dari Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandawi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran sebagai sumber primer hukum Islam telah banyak berbicara tentang keutamaan ilmu dan orang yang menuntut ilmu. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilan syuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di antara hal yang dijelaskan dalam ayat tersebut adalah tentang bagaimana keutamaan yang diperoleh orang yang memiliki ilmu. Derajat dan kedudukan mereka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ini bisa kita lihat dalam realita kehidupan sehari-hari di mana seorang guru atau dosen misalnya mendapat kemuliaan di hadapan murid atau mahasiswanya sebab ilmu yang dimilikinya. Dan memang orang yang berilmu tidak akan sama dengan orang yang tidak berilmu. Dengan ilmu yang dimiliki, seorang akan mudah untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara amal dan kebaikan seorang mukmin yang akan mengikutinya sesudah mati adalah ilmu yang telah ia ajarkan dan ia sebarkan, anak saleh yang ia tinggalkan, dan mushaf yang ia wariskan, atau masjid yang telah ia bangun, atau rumah singgah yang telah ia bangun untuk ibnu sabil, atau sungai yang telah ia alirkan, atau sedekah yang telah ia keluarkan dari sebagian hartanya sewaktu ia masih sehat dan masih hidup. Semua itu akan mengikutinya sesudah kematiannya. Nah, selain Al-Quran, hadis Nabi juga telah banyak menyebutkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memotivasi umatnya agar menuntut ilmu sebab keutamaannya yang begitu luar biasa. Dijelaskan juga dari sebuah hadis dari Abu Darda. Nah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memberinya taufik untuk meniti salah satu jalan di antara jalan-jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat merendahkan sayapnya karena senang kepada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang alim akan dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi, bahkan ikan-ikan di dalam air. Sesungguhnya keutamaan seorang alim terhadap seorang abid atau ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan dengan seluruh bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi,
para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, namun mereka mewariskan ilmu. Oleh karena itu, barang siapa mengambil ilmu, berarti ia telah mengambil jatah warisan yang banyak. Selanjutnya, hadis ini yang menunjukkan betapa besar keutamaan ilmu dan orang yang menuntut ilmu. Jadi selain derajat tinggi yang diperoleh, orang yang menuntut ilmu akan dipermudah jalannya menuju surga, didoakan oleh semua makhluk dan lain-lain. Oleh karena itu, jangan sampai waktu yang ada ini kosong dan hampa dari menuntut ilmu. Sebab sangat merugi orang yang membiarkan waktunya berlalu begitu saja tanpa ada pengetahuan yang didapat. Oleh karena itu, ilmu sangat penting bagi dalam kehidupan kita ini ya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait menuntut ilmu dari hadis Abdullah bin Abbas juga disebutkan bahwa Isa bin Maryam alaihi salam berkata, sesungguhnya semua perkara itu hanya terbagi dalam menjadi 3. Yang pertama adalah perkara yang telah jelas bagimu kebenarannya, maka ikutilah ia. Yang kedua, perkara yang telah jelas bagimu kesesatannya, maka hindarilah ia. Dan yang ketiga, perkara yang diperselisihkan, maka kembalikanlah kepada orang yang mengetahuinya. Jadi perumpamaan terkait menuntut ilmu lainnya juga diriwayatkan dalam hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhum. Dari hadis ini juga disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah utus aku dengannya adalah seperti hujan lebat yang jatuh ke tanah. Di antara tanah itu ada yang subur, dapat menyerap air sehingga menumbuhkan banyak tumbuhan dan nerumputan. Di antaranya ada pula yang permukaannya keras, namun dapat menampung air. Dengan sebab tanah ini, Allah memberikan manfaat kepada manusia sehingga mereka bisa minum, mengairi tanaman, dan bercocok tanam. Sebagian hujan ada yang jatuh ke sebidang tanah lain yang merupakan hamparan tanah gersang, tidak bisa menampung air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Begitulah perumpamaan orang yang paham mengenai agama Allah dan memperoleh manfaat dari petunjuk dan ilmu yang Allah utus aku dengannya. Ia sendiri paham dan ia pun mengajarkannya. Demikian pula perumpamaan orang yang tidak peduli dengan perkara tersebut dan tidak mau menerima petunjuk Allah dengannya aku diutus. Makna dari perumpamaan ini adalah bahwa tanah itu ada 3 macam, demikian pula manusia. Jadi jenis tanah yang pertama adalah yang bisa mengambil manfaat dari air sehingga bisa hidup kembali setelah tadinya mati. Ia pun bisa menumbuhkan tanaman sehingga manusia dan hewan bisa memanfaatkannya. Demikianlah jenis manusia yang pertama adalah orang yang ketika datang petunjuk dan ilmu ke depannya, ia menyimpannya di dalam hati, sehingga hatinya pun menjadi hidup. Lalu ia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Dengan demikian, ia sendiri memperoleh manfaat dan juga memberikan manfaat kepada orang lain. Jenis tanah yang kedua adalah yang tidak bisa memperoleh manfaat untuk dirinya, akan tetapi masih berfaedah, yaitu menampung air untuk makhluk-makhluk lain, sehingga manusia dan hewan bisa memperoleh manfaat. Demikian juga jenis manusia yang kedua, mereka mempunyai hati yang bagus, daya ingatnya namun tidak memiliki pikiran yang cerdas dan juga tidak mempunyai kesungguhan dalam mengamalkannya. Jadi mereka menghafalkannya sehingga para ahli ilmu datang mengambil ilmu dari mereka agar bisa memperoleh manfaat dari mereka, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jenis manusia ini memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu yang mereka peroleh. Jenis tanah ketiga adalah hamparan tanah bera yang gersang, tidak bisa menumbuhkan tanaman. Ia tidak bisa memperoleh manfaat dari air hujan dan juga tidak bisa menampungnya untuk dimanfaatkan oleh makhluk lain.
Demikian pula jenis manusia yang ketiga, mereka tidak mempunyai hati yang bagus, daya hafalnya, tidak pula daya nalar yang baik. Jadi ketika mereka mendengar suatu ilmu, mereka tidak bisa memperoleh manfaat darinya, tidak pula menghafalkannya supaya bisa memberi manfaat untuk orang lain. Jenis manusia yang pertama tersebut adalah orang yang bisa mengambil manfaat dan juga bermanfaat. Nah, jenis manusia yang kedua adalah yang bermanfaat tetapi tidak bisa mengambil manfaat. Dan terakhir jenis manusia yang ketiga adalah yang tidak bermanfaat, tidak pula mengambil manfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya tentang urgensitas ilmu dalam kehidupan sehari-hari, maka kita bisa melihat bagaimana para ulama salaf pada masa lalu sangat memperhatikan urusan ilmu ya. Ilmu yang pertama kali mereka ajarkan kepada anak-anak mereka adalah Al-Quran dan hadis. Selain itu, ilmu-ilmu lain pun diajarkan juga kepada mereka karena setiap ilmu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Akhlak juga mereka tanamkan dalam jiwa dan kepribadian anak-anak mereka dengan tujuan agar pada diri mereka terhimpun dua hal, yaitu ilmu dan akhlak. Ya, hal ini karena seseorang selain harus diberikan nutrisi ilmu yang cukup, ia juga harus ditopang dengan akhlak yang baik. Sehingga jika kedua hal ini ada pada diri seseorang, maka akan terbentuk manusia yang berkualitas dan bermanfaat. Ia tidak hanya bermanfaat pada dirinya sendiri, melainkan juga manfaat kepada yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya akhiri kajian pada siang hari ini, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua selalu diberikan kesempatan dan semangat untuk menuntut ilmu. Selanjutnya kita memohon agar diberikan kelimpahan, kekuatan, dan kemampuan untuk mengamalkan dalam kehidupan kita. Tidak lupa kita juga berusaha sekuat tenaga untuk mengajarkannya kepada orang lain, sehingga yang demikian akan menjadi amalan yang tiada putus meski ajal telah menjemput. Semoga Allah mengabulkan doa dan harapan kita semua. Amin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.